Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Darul Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam kajian bulanan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dan diringankan kaki kita untuk melangkahkan ke tempat yang baik ini, dan senantiasa istiqamah di dalam membekali diri dengan ilmu-ilmu syar'i di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, qudwah kita, guru kita di dalam kehidupan dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak, dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah banyak jasa kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah jadikan orang yang mendapatkan ridhanya, dan Allah tempatkan di sisinya di tempat yang mulia pula. Untuk para guru kita yang telah mengajari dan membimbing kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup mereka, keluarga dan anak keturunan mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita masih melanjutkan pembahasan bagaimana metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun kejiwaan anak. Dalam pembahasan kita bulan yang telah lewat, bahwa membangun fisik itu jauh lebih mudah daripada membangun kejiwaan anak. Kesehatan anak bisa kita pantau. Kalau kita serius memberikan makanan yang bergizi, kita perhatikan tempatnya, berikan asupan yang sehat, insyaallah secara fisik anak kita akan sehat. Namun ada hal yang lebih berharga, yang lebih penting dari hanya sekedar fisik, yaitu kita membangun kejiwaan anak kita agar jiwanya sehat, rohaninya sehat. Di samping jiwanya, fisiknya sehat, kita juga menginginkan rohaninya juga sehat. Apalah gunanya fisik sehat tapi jiwanya sakit? Itu semua tidak akan berarti harta, tidak akan berarti yang namanya kekayaan. Kalau anak-anak kita berkembang, fisiknya tumbuh sehat tapi jiwanya tidak sehat, maka mari kita mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun jiwa anak-anak kita.
membangun kesehatan mental mereka, menghidupkan dalam diri mereka rasa kepercayaan terhadap diri mereka, prestasi mereka. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua tidak pernah menghargai prestasi anak kita, walaupun ya itu hanya biasa dalam ya sebuah prestasi, tapi hargailah anak-anak kita dengan segala apa yang telah mereka peroleh. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita sudah ambil beberapa poin. Kalau boleh kita mengulang, ada yang pertama adalah idkhalus surur, ya, wal farah ila nafsi tifl. Langkah pertama adalah kita menjadikan anak kita gembira, bahagia dan senang dengan kita sebagai orang tua, memasukkan kegembiraan itu di hatinya dengan menghargai apa yang dia dapatkan dari prestasi. Atau mungkin ketika anak kita berbicara kepada kita, terkadang kita acuh tak acuh dengan mendengarkan, kita anggap ya biasa saja anak kita, tapi Islam memberikan langkah pasti bahwa anak kita harus kita perhatikan dalam rangka idkhalus surur. Kemudian yang kedua adalah suhbatut tifl, kita membersamai anak-anak kita, ya, kita membersamai mereka di dalam keseharian, walaupun bapak ibu semua memiliki kesibukan, wabil khusus para ayah punya tugas mencari nafkah, setiap pagi pergi pulang sudah sore, hari-hari menjelang maghrib isya atau mungkin di hari-hari libur, manfaatkan momen-momen itu untuk membersamai mereka. Kemudian idkhalus surur sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah di mana zar'ut tanafus al-banna' bainal atfal, kita bangun dalam diri anak kita motivasi untuk saling ya berlomba-lomba di antara mereka di dalam kebaikan, membangun ya semangat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Anak ini sudah misalnya hafal 5 surat atau bahkan 1 juz 30 katakan, kita motivasi anak kita, adiknya, lihat tuh nak, abang kamu masya Allah, kakak kamu, bangun motivasi itu dan berikan penghargaan wa mukafa'atul faiz. Misalnya di dalam beberapa perlombaan riyadhah, katakan olahraga, ya, kita buat perlombaan di hari libur bersama anak kita, katakan dia mungkin membaca beberapa surat yang lancar, kita kasih hadiah dan seterusnya. Buat itu dalam rumah tangga kita, dalam skop yang paling terkecil rumah tangga kita, itu mesti ditumbuhkan kaum muslimin di dalam membangun ya kesehatan mental dan jiwa anak kita. Kemudian berikutnya adalah tasji'at tifl, senantiasa memberikan motivasi. Sebaik-baik motivasi yang kita sampaikan adalah melalui kisah. Nah, kalau bapak ibu mungkin belum dekat dengan kisah, ya kita bisa baca buku. Kalau kita belum banyak misalnya menghafal kisah-kisah Islam yang warid, yang sahih, maka kita beli buku, kita bacakan kisah-kisah itu melalui ya kitab yang sudah ada. Ini yang keempat. Adapun yang kelima, al-madhu wa thana, yaitu lisan kita senantiasa memuji dan memberikan sanjungan kepada anak kita dengan segala keadaan dan kondisi. Terkadang kita subhanallah, lisan kita ini lambat untuk memberikan sanjungan dan pujian terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah, disanjung. Lau kana yusalli minal lail, andai dia ini anak yang selalu salat malam, disanjung, kemudian diberikan ya solusi agar dia menjadi orang baik, diberikan nasihat dan motivasi. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan malam ini
yang keenam ya adalah tanmiyatu thiqatit tifli bi nafsihi, yang mengembangkan rasa kepercayaan anak itu pada dirinya. Ada anak secara kejiwaan Bapak Ibu ketika berhadapan dengan teman-teman sebaya itu dia minder, dia tidak pede, dia tidak seperti mental teman-temannya. Maka tugas kita sebagai orang tua untuk menumbuhkan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan beberapa cara-cara di dalam membangun ya kejiwaan anak kita, kepercayaan pada diri anak kita itu. Rasulullah telah melakukan beberapa langkah-langkah. Ya. Ittaba'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li tanmiyati thiqati at-tifli bi nafsihi adadan min at-turuq. Ada beberapa cara, metode yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membangun kekuatan iradah anak. Keinginan anak itu dibangun. Membangun kekuatan iradah. Ada anak Pak yang enggak sedikit, ada anak yang enggak punya keinginan sama sekali. Diam, dingin saja. Enggak banyak keinginan atau mungkin tidak banyak ya, tersampaikan isi hatinya. Nah, barangkali tipe kita orang tua, ibunya pendiam, orang ibu bapaknya juga pendiam, tidak ada dialog, tidak ada yang namanya ungkapan kata yang menyemangati, yang membuat anak kita ini ya lebih hidup. Nah, membangun, menguatkan iradah anak kita ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan dua cara. Yang pertama adalah ta'widuhu hifzul asrar. Anak ini dilatih untuk menjaga rahasia, menjaga rahasia, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada Anas Abdullah ibn Ja'far, indama yata'allam at-tifl katm al-asrar. Ketika anak itu sudah kita ajari menjaga rahasia, wala yafdahaha, tidak membeberkan, menceritakan rahasia kita itu, fa inna iradatahu tanmu wa taqwa. Keinginan iradah anak itu ya, semangat kejiwaannya itu terbentuk dan terbangun. Wa bittali takbur thiqatuhu bi nafsi. Kemudian hasilnya nanti anak kita akan kepercayaan atas diri itu kuat. Dia punya sebuah prinsip, punya kekuatan jiwa yang dia miliki, karena kita sudah melatihnya menjaga rahasia dan dia mampu menjaga rahasia itu. Nah, di sini akan ada nilai pendidikan pada jiwanya. Sekali waktu latih anak kita untuk menjaga rahasia. Kita lihat seperti yang dikisahkan tentang Anas, bahkan untuk kepada ibunya saja, ketika ibunya bertanya kepada Anas, kata Anas ibn Malik, wahai bunda, ini rahasia dari Rasulullah, tidak boleh satupun yang tahu, sampai ibu pun tak boleh tahu. Ini Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian yang kedua, ta'widuhu as-siyam, melatih untuk berpuasa. عندما يصمت أمام الجوع والعطش في الصوم يشعر الطفل بنشوة الظفر والانتصار على النفس. Ketika anak kita berhadapan dengan puasa, dilatih dia haus, menahan lapar ya, menahan hausnya, maka anak itu akan merasa dari pagi sampai sore sampai berbuka dia mampu menahan itu. Maka wabittali, kata pengarang kitab ini, fa inna iradatahu taqwa ala muwajahatil hayah. Dia sudah terlatih anak kita untuk menghadapi ya sedikit tantangan hidup. Nah, itu latihan Pak. Di anak kita sedikit tidak sanggup gitu kan, puasa haus, latih terus. Mungkin bulan ini, beberapa pekan ini setengah hari, kemudian pekan kedua mungkin sampai asar,
atau setelah itu anak akan terbiasa. Ternyata itu ada nilai pendidikan. Anak kita melatih untuk menghadapi cobaan, menghadapi diri, tantangan jiwanya. Nah, kalau dia sudah berhasil, kaum muslimin, kaum muslimat, dari tulu'il fajar sampai maghrib, insya Allah anak itu akan terbangun pada dirinya, ya, kemampuan untuk mengontrol jiwanya. Kemudian yang dibangun oleh Rasulullah di samping iradah, ya, adalah membangun, yang kedua adalah membangun hubungan sosial, kepercayaan dia, ya, hubungan dia dengan masyarakat, interaksi dia dengan orang-orang yang ada di sekitar, itu dibangun oleh Rasulullah. Caranya bagaimana? Caranya adalah, ya, anak-anak kita minta untuk membantu kita untuk mengerjakan kebutuhan atau minta tolong kepada anak kita pada, ya, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Anak kita suruh dia untuk minta tolong, nak, tolong bawa ini ke fulan, nak, ini tolong beli, dan seterusnya. Atau duduk anak-anak kita bawa berkenalan dengan orang-orang besar, gitu kan, bertemu dengan orang-orang yang dewasa. Anak kita panggil, sini nak, panggil, ini paman kamu, ini pakcik kamu, ini kita hadirkan. Dan itu ternyata kaum muslimin ada manfaat untuk kejiwaan. Jangan dikira anak-anak kita terbiasa kita begini, udah kamu belakang saja, gitu kan. Ini orang-orang dewasa, orang besar. Ada kalanya kita itu membawa dia, ada kalanya anak kita itu kita bawa, sini nak, ini ada saudara kita dari, katakan dari Inhu misalnya, datang keluarga kita, keluarga orang tua kita, sini kenalkan satu persatu, dikenalkan, dipanggil dia, mengenalkan anak kepada orang yang harus dia kenal, itu manfaatnya besar, manfaatnya besar. Jangan kecilkan anak itu melulu. Terkadang kita senantiasa mengecilkan dia, Pak, kamu belakang, ini orang-orang besar. Subhanallah. Memang ada kalanya kita, ya, setelah kita kenalkan anak-anak kita itu kita minta dia untuk ke belakang. Saya kenal beberapa anak, Pak, subhanallah, sudah diajak bertemu majelis ilmu, terkadang memang dibawa, bahkan untuk acara-acara tertentu dibawa anak, sehingga mental anak itu terbangun, hubungan dia dengan orang terlihat pada diri anak itu, tidak penakut kepada orang. Kan ada, ya Bang, ya, anak-anak itu Masya Allah, dia orang bisa lari. Ini harus dikuatkan, dikuatkan dengan cara mengenalkan wa yujalisul kibar wa yastami' ma'as sighar fa innahu tanmu thiqatahu al-ijtima'iyyah bi nafsi. Akan berkembang itu, ya, potensi sosial yang ada dalam jiwanya. Ya, anak ini butuh dia bersosialisasi, butuh dia untuk bisa berkawan, berteman. Kan ada anak-anak, Pak, yang menyendiri aja, tak mau dengan kawan-kawan. Ada anak yang sendiri, tak mau berinteraksi dengan orang banyak. Ini perlu kita bina anak-anak kita, kaum muslimin, ya, jangan kecilkan melulu mereka itu. Ada kalanya dikenalkan dengan orang-orang besar, ya, orang-orang dewasa, biar anak ini terbentuk dalam dirinya, ya, hubungan potensi sosialnya baik. Yang ketiga yang dibangun oleh Rasulullah adalah membangun, ya, potensi ilmiah, keilmuan, membangun potensi keilmuan anak. Bagaimana caranya? Bita'allumihi lil Quran, ya, belajar Al-Quran, wal sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya, belajar sunnah Rasul, wasiratihi, sejarah-sejarah Rasul. Fayansha'ut tifl, ya, anak kita akan tumbuh waqad hamala ilman ghaziran fi sighari, telah membawa ilmu yang sangat banyak sejak kecil. Diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis Nabi, diajarkan sirah. Itu modal-modal untuk kehidupan mereka nanti, dan akan berkembang keilmuan anak kita, karena sesungguhnya dia telah mendapatkan sumber ilmu yang benar. Jadi kalau ada hal-hal yang
berkaitan dengan keilmuan, maka mulai anak itu diajak, dia kenalkan. Baik, yang keempat, kaum muslimin kaum muslimat adalah membangun potensi kejiwaan, membangun potensi ekonomi untuk bisa dia melakukan hubungan secara harta berkaitan dengan uang. Ini juga dibangun, dilatih anak kita seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abdullah ibn Ja'far, ya dia melakukan transaksi jual beli, dan itu dibolehkan. Latih anak kita untuk membeli sesuatu ke toko atau ke kedai untuk kebutuhan kita, itu perlu dilatih. Nah, inilah 4 hal. Ya, pertama, membangun potensi semangat jiwa anak kita, kemudian membangun ya potensi sosial anak kita, kemudian membangun potensi keilmuan anak kita, dan membangun potensi ya ekonomi, ya cara berdagang, bertukar menukar, itu harus sudah ada dibangun. Nah, insya Allah ini juga akan sangat bermanfaat untuk kejiwaan anak kita. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Yang ketujuh di dalam membangun kejiwaan dan mental anak kita adalah husnun nida litifil. Apa itu? Yaitu memanggil anak dengan cara yang baik. Karena memanggil itu adalah memanggil dengan cara yang baik itu akan memberikan pengaruh kepada anak kita. Nulahid anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi khitabihi lil atfal kana yunawwi fi dhalik. Kita lihat bagaimana Rasulullah di dalam memanggil anak-anak itu sangat bermacam-macam cara dan uslub Nabi. Ada kalanya Rasulullah memanggil anak itu ya ghulam, artinya anak, tapi dipanggil ya ghulam. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibnu Abbas, ya ghulam, ya inni u'allimaka kalimat, aku ajari engkau beberapa kalimat. Di anak kita dipanggil dengan panggilan yang baik. Dalam kondisi lain Nabi juga mengatakan ya ghulam samillah, ini ketika berhadapan dengan makanan, wahai gulam, makan dengan mengucap bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Tapi di lain waktu Rasul juga memanggil anak-anak di masa itu dengan ucapan ya bunayya. Apa itu artinya? Wahai anakku juga. Nah, nanti ada hukum bagaimana memanggil anak orang dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku. Nanti kita bahas nanti. Ini Rasulullah bukan memanggil anaknya, tetapi anak ya dari sahabat-sahabatnya dipanggil ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, wahai anakku, kalau nanti kamu masuk ke rumahmu maka ucapkan salam. Dipanggil. Nabi mengucapkan itu. Tidak ada Nabi itu memanggil dengan kata-kata kasar, tidak juga Nabi memanggil dengan panggilan gelar ataupun gelar. Nanti kita memang ada Nabi itu mengatakan mencandai saudaranya Anas, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Jadi Nabi itu memanggil saudaranya Anas dengan Abi Umair, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ini kisahnya di saat burung kesayangannya itu mati. Sedihnya adik Anas ini luar biasa. Dihibur oleh Nabi dengan panggilan ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang dibuat oleh Nughair itu burung kecilnya. Ini candaan Rasulullah memanggil. Ya, kita hindarkan untuk memberikan nama-nama atau panggilan-panggilan yang menunjukkan kepada salah satu sifat fisik anak. Itu jauhi itu. Misalnya kalau anaknya agak keriting, apa dipanggil? Ini hindarkan itu. Jangan dipanggil dengan begitu-gitu. Kalau agak hitam sedikit kan, warna kulitnya dipanggil dengan seperti tadi itu. Jangan. Islam itu punya jalan untuk memberikan nama.
Bahkan disyariatkan kita ini memberi nama yang terbaik, karena itu akan terbangun di hati anak kita itu nanti. Mukola kaleknya kan, ambo keriting, atau mungkin anak kita masya Allah badannya sehat kan, besar bulat, dipanggil dengan panggilan tertentu. Jangan itu tidak boleh ya, tidak baik dalam pembentukan mental dan jiwa anak kita. Nabi di dalam ya beberapa kesempatan ya, memanggil ya bunayya, ya gulam ya. Dalam kesempatan Nabi, ya bunayya idza qaddarta an tusbih wa tumsi laisa fi qalbika ghishun faf'al. Wahai anak, kata Rasulullah, kalau engkau bisa di pagi hari dan di sore hari hati kamu itu bersih dari hasad, dari ghil, rasa dengki, itu baik, lakukan itu. Jadi nasihat motivasi itu dilakukan Nabi. Nasihat-nasihat itu penting untuk anak-anak kita, membangun mentalnya, membangun kejiwaannya. Nah, begitupun para sahabat Rasulullah, wa kana as-sahaba yunaduna at-tifla al-muslim alladhi adraka walidahu al-islam bin nida' ya ibna akhi. Para sahabat memanggil ya anak-anak yang ayahnya muslim tapi telah meninggal. Paham ya? Anak yatim berarti kan, ayahnya dulu sudah masuk Islam tapi meninggal dan anak ini tumbuh. Maka para sahabat memanggil ya ibna akhi. Masuk waktu? Oh, baik. Jam 7 ya? Baik. Apa artinya ya ibna akhi? Wahai anak saudaraku. Boleh kita memanggil ya ibna akhi. Subhanallah, kan indah enggak ya? Wahai anak saudaraku, wahai ibna akhi. Bahasa Arab tuh enak ya. Tapi kalau kita panggil anak, wahai anak saudaraku, kan lain rasanya. Tapi kalau bahasa Arab itu enak, ya ibna akhi. Ya. Baik. Kama qala Umar bin Khattab li Ibnu Abbas, sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas, qul ya ibna akhi, katakan wahai anak saudaraku, wala tahqir nafsak, dengan engkau kecilkan jiwamu. Amma tiflul muslim alladhi lam yudrik walidahu al-islam fakanu yunadunahu ya bunayya. Adapun anak kecil yang mana orang tuanya belum masuk Islam, maka mereka memanggilkan ya bunayya, wahai anak-anakku. Jadi panggil anak kita dengan panggilan yang baik, itu akan membentuk mental jiwa anak kita, sehat dia. Ini anak kita sendiri yang manggil dengan panggilan tidak baik kan. Ketika nanti teman-temannya mengikuti, ya apa boleh buat, itu akan dikenal. Ada orang yang dikenal gelarnya daripada namanya, ya dah Pak. Ada orang yang dikenal masyhur bahkan sampai meninggal dunia disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si fulan ibnu fulan. Siapa lah bapak tuh katanya kan, padahal hari-harinya bergaul dengan dia, tapi karena memang namanya itu tidak dipanggil, yang menjadi panggilannya ada gelarnya, sehingga nama itu terbenam, tidak lagi diketahui, dan yang dikenal orang gelar. Nah, kita coba, Islam telah menyatakan itu, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberi gelar, tidak boleh. Gelar-gelar itu tidak boleh, kecuali ada sebutan tertentu dengan kemaslahatan tertentu. Ya, terkadang orang kita ini Pak paling pandai membuat gelar orang. Ada tuh, oh bapak, ada orang kalau dia sudah menyebut nama itu dah lengket. Nah ini jangan sampai itu. Kreatif dalam kebaikan boleh, tapi kreatif dalam hal-hal yang tidak baik itu jangan. Ada orang-orang duduk-duduk di kedai kopi atau ini si fulan, bahkan namanya indah cantik, tapi yang dipanggil lain pula. Ini sering terjadi. Abdurrahman namanya, misalnya Abdullah nama dia, tapi panggilannya berbeda. Kok bisa? Inilah kehidupan kita ini. Maka mulai kita dari sekarang belajar, ajarkan anak kita dengan panggilan yang baik, dan ajarkan panggil pula anak dari masyarakat kita, saudara-saudara kita dengan panggilan-panggilan yang baik pula. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ya disebutkan ya, an Sa'al bin Hakam an abihi an jaddihi qala ataitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an faja'ala yaqulu ya ibna akhi,
Ya ibn akhi, Umar ini mengatakan ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Thumma sa'alani fantasabtu lahu fa'alima anna abi lam yudrikul Islam faja'ala yaqulu ya bunayya. Ini ketika dia tahu, Umar tahu kalau ternyata ayahnya dulu belum masuk Islam, maka dirubah oleh Umar dengan panggilan ya bunayya. Coba, jadi begitulah dulu Rasulullah, para sahabat. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, An Ishaq ibn Malik qala li Rasulullah ya bunayya. Ini boleh Bapak Ibu panggil ya bunayya. Wa rawa aidan anil Mughirah ibn Syu'bah qala ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun anid dajjal akthar mimma sa'altuhu anhu faqala li ay bunayya. Ini disebutkan tentang Mughirah bin Syu'bah, banyak sekali dia bertanya tentang dajjal, maka Rasulullah menjawab pertanyaannya dengan sebutan ya bunayya. Maka boleh bagi kita untuk memanggil anak orang, anak saudara kita, anak tetangga kita, sahabat kita dengan panggilan kesayangan, dengan panggilan ya bunayya, dengan memberikan panggilan yang terbaik, bukan intisab nasab, bukan, tapi dalam memberikan pembentukan kejiwaan dan mental anak. Islam sangat memperhatikan itu. Panggillah anak kita, anak-anak dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dengan panggilan yang baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh sangat banyak dalil-dalil di dalam sunnah-sunnah Rasulullah, di antaranya dalam kitab Syu'abul Iman punya Al-Imam Al-Baihaqi, lafaznya ya ibn akhi inna hadha yaumun, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fatanwi'u fi nida'i tifli yus'iruhu bi ahmiyati bainal kibar. Di antara faedah yang dirasakan oleh anak kita ketika orang-orang dewasa memanggil dengan panggilan kesayangan tadi, maka anak-anak itu merasa dirinya di hadapan orang-orang dewasa itu memiliki disayangi dan memiliki tempat mimma huwa at'al istijabati. Anak kalau sudah nyaman dengan orang dewasa, Pak, anak akan mudah untuk mengikuti perintah. Tapi kalau tidak nyaman dengan kita, biasanya anak itu melakukan sesuatu yang membuat kita sakit hati. Wa tanfizil awamiril muwajjaha ilaih bi kulli farhin wa surur. Anak kalau sudah segan nyaman dengan orang dewasa, dengan kita, maka anak-anak itu akan sangat mudah mengerjakan perintah kita dan akan sangat gembira dia bertemu dengan kita. Wa min husnil nida' kadzalika lil khadim as-saghiri was-saghirah, juga kita harus lakukan kepada pembantu kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini dalam Islam dijelaskan bagaimana memperhatikan perasaan-perasaan anak-anak di dalam Islam ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la yaqul ahadukum at'im rabbak wasqi rabbak wal yaqul sayyidi maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati. Jadi jangan katakan budakku dan hamba sahayaku, itu akan membuat hati anak itu bersedih, tapi katakanlah sesuatu yang lain. Fataya, misalnya wa fatati wa gulami. Fatati itu artinya anak perempuanku yang sudah mulai tumbuh, atau ya gulami, anak kecil. Walaupun di situ misalnya anak-anak pembantu kita, misalnya Bapak Ibu, maka panggil juga dengan panggilan saya. Jangan panggil kisah sini kamu, anak pembantuku, kan tidak enak bunyinya tuh. Dan anak itu akan merasa di hatinya. Apalagi anak-anak kecil itu biasanya fitrah mereka, perasaan mereka sangat halus, dan kita lah orang tua yang harus menjaga. Dipanggillah dengan fatati, ya fatati wa ya gulami, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan panggilan sayang itu akan memberikan efek kepada kejiwaan dan mental anak kita. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, berikutnya adalah yang ke-8, al-istijabatu li muyulid tifl. Kita memenuhi
ya keinginan dan yang menjadi kesenangan anak kita. Ya, kita memberikan kepada anak kita ya apa saja yang ia ada kesenangan-kesenangannya. Jadi istijabah li muyulil tifl. Ya, kemudian kita memberikan perhatian, ya memberikan ya pelayanan atas kesenangannya. Ya, wa dzalika kullama kana aqrab ila as-saghir ila as-saghir wa ila as-saghir fa-as-saghir la budda min tardiyatihi wa la budda min tanfizi matalibihi. Karena anak itu kalau sudah dekat Pak dengan kita dan senang, misalnya dia pengen ini kita kasih, tentu anak itu nyaman kan. Maka kalau sudah nyaman dengan kita, sangat mudah dia akan mengerjakan perintah dan keinginan kita. Ya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqarrir qa'idatan ya nafsiyatan 'azimatan jiddan fi halli katsiri min al-mashakil at-tifl nafsiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidah yang sangat luar biasa agung ya di dalam memberikan solusi terhadap ya penyakit-penyakit jiwa anak-anak kita. Wa qad istajaba as-sahabatu li hadhihi al-qa'idah wa ghadaw ila tatbiqatiha. Para sahabat memahami kaidah ini kemudian mereka mempraktekannya. Dijelaskan di dalam ya sebuah Anwasilah ibn Asqa radhiyallahu ta'ala anhu kama qala fil Jami' al-Kabir anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Utsman ibn Mad'un wa ma'ahu sabiyyun saghirun lahu yalthamuhu faqala lahu ibnuka hadha qala na'am qala tuhibbuhu ya Utsman qala ay wallahi ya Rasulullah inni uhibbuh qala afala uzidaka hubban lahu qala bala fidaka abi wa ummi qala innahu man taradda sabiyyan saghiran min naslihi hatta yarda taradda Allahu yaumal qiyamati hatta yarda. Jadi untuk memberikan solusi terhadap kejiwaan anak kita, kita ridho kepadanya, kita sayangi dia, kita berikan apa yang menjadi keinginannya, maka insyaallah Allah pun meridhoinya sampai hari kiamat kelak. Nah, ini sangat luar biasa ini. Ya, bahwa penting bagi orang tua untuk memahami ya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan solusi terhadap ya masalah-masalah kejiwaan anak-anak kita. Masuk waktu belum? Baik. Ini belum arti ya? Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Di dalam poin yang berikutnya adalah di mana anak-anak kita yang ke-9 berarti ya athar tiqar fi nafsi tifl. Kita mesti juga memberikan peluang untuk mengulang. Kalau anak kita Pak misalnya tidak paham sekali perintah, diulang ya, diulang sampai anak itu faham, dan ini tidak masalah. Orang tua harus bersabar itu. Orang tua harus bersabar, apalagi guru. Jika ada di antara kita ini guru luar biasa untuk mengulang ya, maka kesabaran dan kekurangan anak kita mesti kita hargai. Nah, apalagi guru ya. Saya sebutkan sebuah kisah kesabaran Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala membersamai muridnya Rabi' bin Sulaiman. Imam Syafi'i itu menjelaskan pelajaran ilmu kepada murid-murid, tapi ada di antara muridnya yang namanya Rabi' bin Sulaiman ini itu lambat memahami ilmu, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan waktu khusus kepadanya, kalau bahasa kita hari ini privat, untuk dia supaya dia paham ilmunya, supaya nangkap. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i itu sampai mengulang pelajarannya 39 kali, bahkan sampai 40 kali. Rabi' bin Sulaiman tetap belum faham, masih belum masuk ilmu itu, tidak bisa dipahami sama dia.
sampai 40 kali Pak, diulang-ulang. Bayangkan. Setelah itu kata Imam Syafi'i, wahai Rabi', andaikan ilmu ini adalah makanan, aku akan suapkan makanan ini ke mulutmu. Seginilah kemampuan saya untuk memahamkan kamu. Maka saya minta kepada kamu wahai Rabi' untuk meminta kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan kepada kamu pemahaman. Karena ilmu ini adalah milik Allah, mintalah kepadanya. Itulah kesabaran yang luar biasa. Sampai 39 kali, 40 kali diulang-ulang sama Imam Syafi'i. Rabi' belum juga paham. Makanya sampai dia mengatakan, andai ilmu itu berupa makanan, aku suapkan kamu ini. Maka berdoalah kepada Allah, nak. Mintalah kepada Allah, karena ilmu miliknya, kamu mintalah kepadanya. Tapi tahukah kita kesabaran Imam Syafi'i tadi membuahkan hasil yang luar biasa. Ternyata murid yang lamban tadi adalah murid yang cemerlang di masanya, murid yang terkemuka dari sisi ilmu, terdepan dari sisi ilmu. Ternyata dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan, mengembangkan ilmu-ilmu Imam Syafi'i. Bahkan dia termasuk ahli hadis yang banyak para ulama hadis itu mengambil riwayat kepadanya, melaluinya. Di kesabaran di dalam membersamai anak itu penting. Apalagi para guru hari ini, ya mohon diminta bersabar, ya pertebal sabar kita di dalam mengawal murid-murid kita. Kita juga demikian sebagai orang tua, maka bersabar dengan segala keadaan dan kondisi anak kita. Akhirnya murid yang lamban tadi Pak menjadi murid yang hebat, yang mengembangkan ilmu Imam Syafi'i. Makanya ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam usia kecilnya ditanya oleh salah satu muridnya, oleh salah satu temannya, kamu berapa hadis kamu tulis? Dia bilang, saya baru 2 hadis. Ibaratnya diketawakan oleh teman-temannya. Kok baru 2 hadis? Dari tadi kamu nulis? Tapi seorang guru yang memiliki ya pandangan jauh ke depan, apa kata guru? Jangan kamu rendahkan dia karena baru menulis 2 hadis. Bisa jadi suatu saat dia akan menertawakan kalian. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari dengan izin Allah menjadi ulama besar di bidang hadis. Ini kesabaran itu membuahkan hasil. Jadi ibu-ibu di rumah misalnya banyak anak, ya banyak kerjaan juga di rumah dengan berbagai macam latar anak. Kan anak kita tidak sama semuanya Bang ya, tingkat kecerdasan tidak sama ya Bang ya. Ayah maknya sama, tapi lahir itu kualitasnya berbeda. Itu pemberian Allah. Maka ayah bunda ya kaum muslimin kaum muslimat, mari kita berikan porsi sesuai dengan anak kita. Nah, tadi mengulang untuk membangun ya kejiwaan anak kita. Kalau dia belum paham, diulang, tidak ada masalah itu. Kamu sampai 10 kali yang ngulang-ulang tadi belum juga kamu paham lagi. Nah, ini besok pagi kamu ujian, ini materi masih banyak, ini gimana Pak? Marah kita, anak kita pun bersedih. Marah pun kita, keadaan kondisi seperti itu juga kan. Lebih baik kita tidak marah lagi. Nah, itu. Jadi kaum muslimin kaum muslimat, mengulang-ulang itu memberikan ya, manfaat untuk anak-anak kita. Rasulullah SAW di dalam
banyak nasihatnya, di antaranya ya murru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin wadribuhum wa hum abna 10 sinin. Nabi SAW yang mengkhususkan 3 sanawat ya mutawasila li ta'sili amrin hamin fil Islam wa amrus salah, 3 tahun lebih kurang masa diulang-ulang anak itu diingatkan tentang salat. Kan Nabi suruh kita salat berapa kali? Usia 7 tahun ya, perintahnya sudah usia 7 tahun, maka usia 10 tahun baru boleh dipukul kalau tidak sholat anak itu. Selama 3 tahun ini proses untuk diulang-ulang, nak sholat, jangan lupa kamu jaga sholatmu. Nah begitu terus, itu akan memberikan pengaruh kepada anak kita. Dari tadi ayah bilang kamu tidak ngerti-ngerti juga gitu. Sudah berapa kali ayah sudah bacakan, sudah beberapa kali ayah perintah. Subhanallah, terkadang memang kita terlepas ucap kita ya, lisan kita ini ya, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita ya, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita di dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga Allah tumbuhkan mereka dalam keimanan yang kokoh. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, fala budda minas sabri fi hadhihi sanawat, mesti kesabaran itu dipupuk pada usia-usia tadi itu. Wa tikraru talabis salati min at-tifl, ya kita ulang-ulang untuk anak itu mau salat. Salat nak. Kalau kita hitung-hitung lebang setahun itu berapa kali salat itu? Kan 5 kali 360 hari ya. Berapa tuh? Kali 3 tahun. Itu hampir 5.000 kali perintah itu. Kalau setiap salat 5 waktu kita perintahkan, maka Islam memberikan sedikit kepada orang tua penekanan, boleh kamu memukul anakmu karena perintahnya sudah hampir 5.000 kali salat, dia tidak juga mau untuk salat. Coba jadi beginilah Islam ya, dengan proses yang dilewati itu. Nah, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, berikutnya adalah wa hatta ya'tad at-tifl fala budda min tikrari al-mulahadhati akthar min marrah, ya harus diulang-ulang anak itu lebih dari sekali, liannahu sayukhti, anak itu akan terus salah. Walihada kana Anas radhiyallahu ta'ala an yutabbiq sunnata Rasulillah fayamurru ala sibyan wa yusallim alaihim wa yaqulu kana Rasulullah yaf'aluhu. Anas itu mempraktekkan sunnah Rasulullah, apabila dia bertemu dengan anak-anak kecil, Anas mengucapkan salam. Dulu Nabi melakukan itu. Bayangkan, ini pengaruh ya. Makanya kita ulang-ulang anak kita, kita latih, kita ingatkan dalam kebaikan-kebaikan ya, sehingga anak kita ya terekam dalam jiwanya, dulu ayah saya melakukan ini, ayah saya melakukan. Jadi ibaratnya kita ini kaca bagi mereka. Orang tua itu adalah cerminan bagi anak kita. Kalau anak kita banyak melihat kita orang tua dalam kebaikan, insya Allah dia akan mencontoh dan meniru kebaikan itu. Fa'indama yara wa yasma' at-tifl as-salamu minal kibar alai akthar min marrah, kalau anak kecil itu Pak mendengarkan dari kita salam itu lebih dari sekali, maka anak kita belajar dan kemudian dia akan tumbuh mudah untuk mengucapkan salam. Jadi pola untuk menanamkan kebaikan kepada anak itu cukup diulang-ulang, atau kita berikan contoh, assalamualaikum, jam salam, lebih 2-3 kali kita ucapkan salam, anak itu akan tahu kalau ini adalah syariat. Jadi ini perlu kita contoh cara Rasulullah SAW ya, di dalam menanamkan kebaikan. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menasihati kita nih, para orang tua, awiduhum al khaira, biasakan kebaikan-kebaikan itu pada anak kalian. Fa innal khaira adatun, sesungguhnya kebaikan itu yang dilakukan oleh mereka itu adalah kebiasaan, sesuatu yang sudah dibiasakan, maka dia akan tumbuh mencintainya. Makanya kita ajak anak kita ke masjid ya Pak, ajak anak kita ngaji,
ajak anak kita duduk di rumah Allah ini, agar nanti suatu hari kalau dia sudah besar, dia tahu melangkahkan kakinya kemana. Jam-jam azan itu sudah dikumandangkan, dia tahu zuhur sudah tiba, asar sudah masuk, maghrib pun datang, waktunya mengaji, ya isya salat berjemaah di rumah Allah, tahu dia. Jadi pendidikan dengan aplikasi itu jauh lebih bermanfaat dari hanya sekedar pendidikan dengan lisan. Amaliyah, contoh diulang-ulang, maka itulah yang harus kita lakukan. Baik kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, terakhir yang ke-10 adalah at-tadarruju fil khutuwati ma'at tifl. Kita harus melakukan proses dengan sedikit demi sedikit. Jadi tidak boleh kita langsung dengan anak itu langsung gas full. Nah, tapi kita harus at-tadarruj, yaitu seperti yang dilakukan dalam Islam. Perintahkan anak sholat di usia 7 dan berikan pukulan di usia 10 kalau dia tidak mau sholat. Ini menunjukkan syariat itu at-tadarruj, ya, bertahap dia, tidak langsung ya langsung diberikan hukuman, tidak. Tapi Islam mengajarkan seperti kita paham dari hadis Nabi tadi, bahwa Islam itu sangat memperhatikan usia dan memperhatikan kejiwaan anak kita. Ini jangan sampai Islam langsung kita bebankan kepada anak kita, langsung kamu wajib puasa udah dari sekarang. Kalau nanti mereka ini sudah mempotret syariat ini sebuah beban, alamat Pak, tumbuh akan benci kepada agama ini. Udah Zano? Baik. Barakallahu fikum. Jadi poin pentingnya apa? Jangan kita gambarkan kepada anak-anak kita syariat ini dengan beban. Karena tidak ada orang yang mau dibebankan. Takut nanti anak kita tumbuh dengan jiwa yang tidak sehat dan bahkan tidak mau untuk belajar agama, bahkan benci waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, dan kita diberikan taufik oleh Allah di dalam mendidik generasi-generasi kita ke depannya. Penting kita untuk belajar bagaimana Rasulullah mendidik, membangun kejiwaan dan mental anak-anak zaman dulu, agar kita bisa meniru mereka, meniru Rasulullah dan para sahabatnya di dalam kebaikan yang telah mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita dan terima segala amal kebaikan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.